Semuanya hari ini sehat? Luar biasa, puji Tuhan. Saudara, apakah ada di sini yang mengalami kemurahan dan kebaikan Tuhan dalam satu minggu ini? Boleh lambaikan tangannya buat Tuhan. Katakan haleluya. Sekali lagi katakan haleluya. Puji Tuhan, selamat hari Minggu, selamat datang. Hari Minggu, hari Sabat, hari kebaikan Tuhan, hari kemurahan Tuhan, hari di mana kita memuji dan menyembah Tuhan, memuliakan Dia di tempat kudusnya Tuhan di Sion. Mari kita sama-sama menyiapkan hati kita akan memulai dari kita pada pagi hari ini. Kita mengucap syukur, terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur Tuhan karena Engkau baik, karena kasih setiamu. Kami boleh memuji dan memuliakan Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus. Segala pujian, segala hormat kemuliaan hanya bagi Tuhan Yesus. Haleluya.
Bapak Ibu, masih kuat balik berdiri ya. Jangan biarkan kita pulang dari tempat ini tidak membawa apapun ya Bapak Ibu. Saya rindu suatu ketika nanti orang-orang bilang, wah kalau datang ke GBI Ebenezer itu lawatan Tuhan luar biasa. Saya rindu gereja kita menjadi terkenal karena lawatan Tuhan yang dahsyat. Rindu Bapak Ibu ya, rindu menikmati lawatan Tuhan, amin. Hari ini kita mau bersama-sama bebaskan roh kita. Ini rumahnya Bapa kita ya. Tempat ini adalah rumah Bapak kita mau ekspresikan, kita mau bebaskan roh kita. Kalau hari ini Bapak Ibu digerakkan Tuhan untuk melompat saja. Mau berteriak saja. Tepuk tangan, memberi yang terbaik bagi Tuhan. Berikan yang paling baik, yang terbaik bagi Tuhan. Amin Bapak Ibu. Amin, kita mau coba dulu ya, tes dulu ya. Bapak Ibu kalau yang tidak enak badan boleh duduk, Bapak Ibu yang sudah sepuh ya. Karena saya kalau mimpin terlalu ini ya Bapak Ibu. Tapi semua untuk kemuliaan nama Tuhan. Kita mau bersama-sama ketika saya bilang bersorak, Bapak Ibu bilangnya haleluya, tapi bersama-sama ya. Nanti saya serukan bersorak, Bapak Ibu jawabnya haleluya. Tapi buat Tuhan nggak boleh haleluya seperti itu ya. Berteriak, bersorak, berikan yang terbaik bagi Tuhan. Mari kita bersorak bersama-sama ya. Bersorak haleluya. Kurang kencang lagi. Bersorak haleluya. Bersorak bersorak. Berikan tepuk tangan kemuliaan bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Biar segala pujian hanya bagi Tuhan kita. Ekspresikan setiap sukacita kita di hadapan Tuhan. Mari menari melompat bagi Tuhan kita. Dialah yang luar biasa. Hadir di tempat ini bagi setiap kita. Puji syukur hanya bagimu Tuhan. Sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak bagimu Tuhan. Amin. Tinggikan namamu. Haleluya. Lagi nyatakan segala puji syukur hanya bagi Tuhan. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan. Sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak bagi yang Kau Tuhan. Amin. Tinggikan namamu. Serkan haleluya. Mari boleh angkat tangan kita di hadapan Tuhan, katakan soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Haleluya. Mari bersorak bagi Yesus. Soraklah haleluya. Haleluya. Lagi nyatakan bersama. Amin.
hadapan Tuhan, dua tangan ke atas. Bagi setiap kami. Haleluya. Amin Yesus. Lagi tepuk tangan bersama-sama di hadapan Tuhan. Rumah selalu bersyukur, cintamu padaku akan pernah berubah. Hatiku percaya walaupun dipergoncang, hidupku beranjak. Kasih setia Tuhan tak pernah jauh. Amin. Luar biasa Engkau Tuhan bagi hidup kami. Engkau segala-galanya bagi hidup kami Tuhan. Amin. Nyatakan bersama. Tuhanlah kekuatan dan masmurku, ya gunung batu. Yesus terima kasih Bapa. Oh hanya padamu, oh hatiku percaya. Kau menara kami Tuhan. Amin. Dan mari boleh melompat, boleh bersorak bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Ku mau selalu bersyukur, cintamu padaku akan pernah berubah. Hatiku percaya walaupun bergoncang, gunung-gunung beranjak. Amin. Tak pergi dariku. Haleluya. Yesus segala-galanya bagi hidup kita. Dialah yang luar biasa bagi setiap kita. Gunung batu perlindungan dan keselamatan kita. Yesus terima kasih Tuhan. Kami mau nyatakan Kau yang terbaik bagi hidup kami Tuhan. Oh haleluya. Mari bersama-sama dengan iman nyatakan. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku akan pernah berubah. Hatiku percaya. Haleluya. Gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi. Mari lebih dahsyat lagi katakan. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku akan pernah berubah. Hatiku percaya walaupun dipergoncang, gunung-gunung beranjak. Kasih setiamu Tuhan tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi, katakan. Kasih setiamu tak pergi dariku. Haleluya. Kasih setiamu tidak akan pernah pergi dari hidup kami Tuhan. Sorak-sorai kemuliaan bagi Yesus Kristus. Haleluya. Lebih lagi bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Puji Tuhan. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan.
Saudara bersuka cita hari ini, amin. Kayak saya kalau disuruh nyanyi ujian, saudara nggak bisa kalau nggak harus bercicilan gitu. Karena memang Tuhan itu baik sekali saudara. Kita kadang-kadang suka bingung sama masalah hidup kita. Mungkin kebanyakan 90% itu orang-orang dunia bingung dengan masalahnya. Tapi kita anak Tuhan bingung karena berkat Tuhan terlalu banyak. Sampai kita tuh kadang nggak nyangka-nyangka, kok bisa ya? Kok bisa ya? Seperti yang sekarang sedang saya alami saudara, kalau saya boleh sedikit bersaksi. Jadi orang-orang pada saat keadaan ini, corona, di mana banyak yang berimbas kepada pekerjaan, rumah tangga segala macam. Tapi saya pribadi saudara, saya malah dapat tawaran di sini, dan di sini lebih besar di sini. Jadi sampai bingung mau ambil yang mana. Tapi itulah Tuhan. Anak-anak Tuhan tidak pernah ditinggalkan. Seperti firman Tuhan pada kitab Yosua berkata, segala yang baik yang sudah Tuhan janjikan kepada bangsa Israel, tidak ada yang tidak digenapi. Demikian dengan kita saudara, siapapun saudara saat ini yang sedang di dalam masalah, sedang dalam pergumulan, saudara percaya, kita anak-anak Tuhan, kita orang-orang yang mengasihi Tuhan, tidak akan pernah ditinggalkan Tuhan. Amin. Nah, kita menyiapkan hati kita di hadapan Tuhan, kita akan mendengarkan firman-Nya.
bersyukur Tuhan, sebab Kau memulai segala yang baik dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, buat perjalanan yang Tuhan berikan kepada setiap kami, sehingga sampai hari ini kami ada. Kami tahu itu karena anugerah-Mu, kami tahu itu karena kasih setia-Mu. Kami bersyukur Tuhan punya Allah yang setia, yang selalu mendampingi setiap kami dan selalu menggandeng setiap tangan kami Tuhan, tidak pernah membiarkan setiap kami tergeletak. Terima kasih Tuhan buat pagi hari ini, buat setiap jemaat-Mu yang hadir di tempat ini. Tuhan, kalau sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu, Tuhan urapi setiap kami Tuhan. Engkau buka telinga dan mata hati kami, sehingga setiap kami siap Tuhan untuk menerima firman-Mu. Urapi juga hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu. Taruh setiap perkataan-Mu Tuhan, apa yang Tuhan rindukan untuk disampaikan kepada jemaat-Mu di tempat ini. Biar hamba-Mu bisa sampaikan dengan bahasa yang sederhana Tuhan dan bisa dimengerti Tuhan. Terima kasih Tuhan, persiapkan setiap hati kami Tuhan. Karena itu pagi hari ini kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Hanya di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara. Selamat pagi. Puji Tuhan, kita sudah sampai di bulan November, di minggu keempat. Tidak terasa ya, kalau saya boleh menengok beberapa bulan yang lalu ketika wabah ini dimulai, saya tidak pernah bisa berpikir, memikirkan atau memprediksikan berapa bulan kemudian itu akan seperti apa. Tapi nyatanya sampai hari ini Tuhan masih tetap menyertai setiap kita. Saya percaya setiap kita tetap mengandalkan Tuhan. Ya. Hari ini kita masih ada di bulan doa. Kita akan Tuhan memberikan dalam hati saya tentang untuk menyampaikan doa Bapa kami. Saya rasa setiap kita mengerti tentang doa Bapa kami ya. Doa Bapa kami adalah doa yang sangat terkenal. Karena doa ini yang mengajarkan siapa? Tuhan Yesus sendiri. Hanya Tuhan Yesus sendiri. Maaf, ini bisa dinyalakan lampunya, kayaknya gelap banget sebelah sini. Ya. Biar wajahnya kelihatan. Kalau nggak kelihatan, sudah ketutupan masker, matanya aja yang kelihatan, lampunya gelap jadi nggak ketahuan. Tidur apa enggak itu di situ. Ya, puji Tuhan. Nah, doa Bapa kami ini karena diajarkan oleh Tuhan Yesus sendiri. Jadi gereja-gereja, banyak gereja ya, gereja Katolik, gereja-gereja Protestan, selalu menempatkan doa Bapa kami ini di dalam liturgi ibadah mereka. Jadi setiap kali mereka ibadah, mereka mengucapkan doa Bapa kami. Beda dengan gereja aliran karismatik seperti kita. Kita hampir tidak pernah mengucapkan doa Bapa kami. Bahkan kalau ditanya di sini ada yang hafal nggak doa Bapa kami? Boleh dibilang paling dikit, cuman hanya berapa persen saja yang hafal. Yang lainnya hampir 90% kali nggak hafal. Benar nggak ya? Karena kita jarang mengucapkan doa Bapa kami ini. Nah, Tuhan taruh soal doa Bapa kami ini di hati saya untuk disampaikan. Betapa doa ini adalah doa yang sudah diajarkan Tuhan Yesus. Dan itu seperti panduan buat setiap kita untuk kita berdoa. Tuhan Yesus mengajarkan bagaimana supaya kita berdoa. Nah, kita akan buka di Matius 6 ayat 9 sampai 13. Nanti kita akan saya uraikan satu persatu dengan cepat supaya kita bisa mengerti. Di ayat 9 saya bacakan yang pertama adalah
Karena itu berdoalah demikian. Bapa kami yang di surga. Ini kok nggak nyala ya? Ya. Bapa kami yang di surga. Jadi ketika itu Yesus mengajarkan doa ini kepada murid-muridnya. Nah, ketika Yesus mengajarkan tentang Bapa kami yang di surga, ya, pembukaan kata-kata ini, ketika itu orang-orang Yahudi, mereka terbiasa memanggil nama Tuhan itu dengan sebutan Yahweh. Itu pun tidak boleh dengan sembarangan. Mereka ngomongnya dengan hati-hati sekali sambil berbisik Yahweh. Gitu ya. Karena mereka takut kepada Tuhan. Karena selama ini konsep mereka yang mereka tahu ratusan tahun selama ini bahwa memang Tuhan itu adalah Tuhan yang dahsyat, Tuhan pembuat mujizat. Tetapi Tuhan itu juga Tuhan yang menghukum. Karena setiap kali mereka melenceng, ya, jatuh dalam dosa, pasti akan ada hukuman Tuhan. Dan itu terjadi puluhan ratusan tahun sampai akhirnya terjadi saat Yesus, ya, saat Yesus ada, mereka ada di dalam penjajahan bangsa Romawi. Jadi orang Yahudi bukan orang yang merdeka saat itu. Konsep mereka tentang Tuhan itu seperti itu. Bahkan untuk seberapa kali saya sampaikan, untuk masuk ke dalam bait Allah, ya, yang boleh ketemu dengan Tuhan itu hanya setahun sekali. Itu hanya imam besar yang boleh masuk ke dalam ruang Maha Kudus. Jadi bisa dibayangkan bahwa orang-orang Israel itu merasa bahwa Tuhan itu jauh sama mereka. Hubungan mereka hanya sebagai Tuhan dan umat. Tetapi ketika Tuhan mengajarkan doa pertama kali sama mereka, mereka kaget gitu loh. Kalau kamu berdoa, ucapkan demikian, Bapa kami. Nah, sesuatu yang menurut mereka kan aneh. Tuhan itu kan adalah Tuhan yang besar, tapi kenapa Tuhan Yesus mengajarkan untuk memanggil Bapa, memanggil Aba. Kalau kita di tempat ini, mungkin kalau bahasa Indonesia ayah, bapak, papa, papi gitu ya. Nah, itu kan membuat mereka semua yang biasa merasa bahwa Tuhan itu jauh dari mereka. Ketika kita memanggil Bapa, nama Bapa, itu rasanya lebih dekat, benar nggak? Ya, karena itu seperti kita punya hubungan yang lebih dekat lagi dibanding ketika memanggil nama Tuhan. Nah, karena itu ketika Tuhan Yesus mengajarkan hal ini kepada mereka, itu membuka paradigma yang baru buat para murid. Ternyata memang dari awal, memang Tuhan itu menginginkan hubungan antara manusia dengan Tuhan. Bukan hanya sekedar Tuhan dengan umat, tetapi antara Bapa dengan anak. Ya, antara Bapa dengan anak. Nah, seperti yang pernah saya bilang bahwa agama-agama lain konsepnya adalah manusia mencari Tuhan. Tetapi dalam kekristenan, Tuhan yang mencari manusia. Seperti itu ya. Jadi ketika Tuhan mulai mengajarkan, kalau kamu berdoa, panggillah Bapa. Panggillah Bapa. Bapa kami yang di sorga. Jadi jelas, Bapa kami tapi di sorga. Jadi kediaman Bapa kita itu ada di sorga. Ya. Jadi kita sudah tahu, Tuhan yang kita sembah itu memang Dia ada di sorga. Memang Dia yang punya sorga. Dan itu sesuatu yang membanggakan setiap kita. Yang memberikan satu kepastian, oh kita nih berdoa, Tuhan kita benar ya. Karena Tuhan kita ada di sorga. Tuhan kita memang berdiam di sana. Yang pertama, Bapa kami yang di sorga. Ya. Yang selanjutnya, dikuduskanlah namamu. Terjemahan asli di sini dikatakan dihormati. Dihormati, dihormatilah namamu. Atau terjemahan yang terjemahan
Indonesia yang dahulu dikatakan dimuliakanlah namamu. Memang kita disuruh oleh Tuhan untuk memanggil Bapa, tetapi bukan berarti kita bisa kurang ajar. Ya, dikuduskan, dihormati. Berarti Bapa kita harus tetap menghormati. Ketika kita datang kepada Tuhan, harus selalu dengan rasa hormat. Karena Tuhan itu adalah Allah yang kudus. Biarpun Dia adalah Bapa kita, ya, tetapi harus tetap diingat, Dia adalah Tuhan yang kudus. Di 1 Petrus 1 ayat 16 dikatakan, sebab ada tertulis, kuduslah kamu sebab aku kudus. Karena itu setiap kali datang sama Tuhan, jangan lupa, kita tetap harus menghormati Tuhan. Memang Tuhan mengasihi setiap kita. Tuhan sudah menebus setiap kita. Tapi bukan berarti kita bisa dengan seenak-enaknya datang ke dalam hadirat Tuhan. Tetap harus menguduskan diri kita. Ya, seperti itu. Yang selanjutnya adalah datanglah kerajaanmu. Kerajaanmu ini adalah bicara tentang kerajaan Allah. Kerajaan Allah yang ada di surga itu berbicara tentang suasananya. Ya, suasana kerajaan Allah yang ada di surga itu datang ke bumi. Jadi suasana hadirat Tuhan. Ya, ketika kita berdoa, kita minta hadirat Tuhan itu turun ke atas setiap kita. Seperti yang Mbak Siwi katakan, saya rindu katanya ya. Rindu kalau gereja ini setiap orang yang datang ke sini bisa merasakan hadirat Tuhan. Bukan cuma Mbak Siwi, itu jadi kerinduan buat setiap kami juga. Selalu begitu. Kami selalu rindu hadirat Tuhan ada di sini. Hadirat Tuhan dinyatakan di setiap kita. Setiap kita ada di dalam ibadah. Begitu juga di dalam setiap doa-doa kita minta datang kerajaan-Mu. Datanglah hadirat Tuhan, memenuhi setiap hati kita. Suasana di dalam kerajaan Allah bukan hanya sekedar bercerita tentang hadirat Tuhan, tetapi bercerita juga tentang damai sejahtera. Ya, jadi kita minta damai sejahtera Allah itu memenuhi setiap kita. Ketika banyak orang saat ini mengalami hidup yang khawatir, ketakutan, tetapi ketika kita berdoa, kita minta Tuhan Allah damai sejahtera itu memberikan damai sejahtera buat setiap kita, memberikan kasih. Ya, di dalam kerajaan surga tidak ada sakit penyakit. Jadi ketika kita berdoa, datanglah kerajaan-Mu, minta kesembuhan yang daripada Tuhan itu ada datang di dalam tubuh kita juga. Seperti itu artinya datang kerajaan-Mu. Selanjutnya, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Ini ketika kita minta jadilah kehendak-Mu, itu artinya kita nggak bisa ngotot sama Tuhan. Ngotot maunya kita, Tuhan aku maunya begini, harus jadi seperti ini. Dulu beberapa tahun yang lalu ketika saya sekolah training musik rohani ya di Bandung, kita kan hampir semua anak-anak muda. Jadi di sana kita diajar selain musik, kita tuh banyak diajar tentang firman Tuhan. Jadi beberapa bulan kita di situ, akhirnya kan kalau ketemu itu dia lagi, lama-lama kan ada namanya cinlok ya gitu. Satu kali ada satu teman yang saya tahu, dia naksir saya, tiba-tiba manggil saya, dia panggil gini, Rin saya mau ngomong gitu. Dia kakak tingkat saya waktu itu. Saya sudah ngerasa ini mau ngomong apa gitu. Terus dia bilang gini, Tuhan itu ngomong sama saya, katanya gitu. Kamu itu jodoh saya, gitu. Nah, kadang-kadang orang itu kan begitu, memaksakan kehendaknya gitu ya. Dia merasa dia rohani atau terlalu rohani sampai dia lupa dia nggak bisa membedakan itu suara hatinya dia atau suaranya Tuhan gitu. Jadi ketika dia bilang begitu ya, karena saya nggak senang, saya bilang, oh ya tunggu ya, Tuhan belum ngomong apa-apa sih sama saya bilang gitu. Nah seperti itu kadang-kadang kita itu ngotot supaya kehendak Tuhan, kehendak kita yang jadi. Padahal di sini dikatakan jadilah kehendak-Mu.
di bumi seperti di surga. Ada contoh dari Tuhan Yesus ya. Ketika dia malam terakhir sebelum dia disalibkan, Tuhan Yesus itu berdoa di Bukit Getsemani. Dia merasakan satu ketakutan, karena saat itu dia manusia 100%, sehingga dia merasakan ketakutan yang benar-benar, karena dia bisa tahu apa yang akan terjadi besok. Akhirnya dia berdoa. Di Matius 26 ayat 39 dikatakan begini. Maka ia, Yesus ya, ia maju sedikit lalu sujud dan berdoa katanya, "Ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku. Tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang Engkau kehendaki." Ini adalah contoh dari Tuhan Yesus sendiri, bahwa sebenarnya ya, pengennya sih nggak mau disalib. Tetapi Tuhan bilang biar kehendak Tuhan yang jadi. Seperti itu. Nah, karena itu Tuhan di sini pun mengajarkan, biar jadilah kehendakmu di bumi dan di sorga. Kadang-kadang kita tidak tahu kehendak Tuhan itu, kita tahu bahwa kehendak Tuhan itu yang terbaik, kadang-kadang setelah melewati proses waktu. Ya, misalnya seperti begini. Kalau anak-anak muda pacaran terus naksir seseorang gitu kan, apalagi kalau anak-anak wanita ya, dia sudah waktunya, sudah harus menikah, jadi dia udah mulai cari-cari nih. Yang kepengennya, setiap orang kan punya kriteria ya, pengen yang ganteng, ya kan, yang cewek ya, pasti pengennya yang ganteng, yang baik hati, yang kaya lah, ya seperti itu. Sudah menetapkan hati misalnya kepada si A, ini sesuai kriteria saya, dan kita doakan. Tapi kok akhirnya nggak jadi sama dia, akhirnya jadi sama yang lain. Tuhan kasih jodoh yang lain. Nah, setelah beberapa tahun, baru kita dengar kabar, ternyata orang yang kita taksir itu, yang ganteng, yang kaya, yang katanya baik itu, ternyata hidupnya dalam rumah tangganya tidak bahagia. Karena dia ganteng, jadi dia selingkuh sana sini. Akhirnya hidupnya nggak bahagia dengan istrinya. Setelah itu baru kita akhirnya sadar, oh iya ya, saya baru tahu kalau kehendak Tuhan yang paling terbaik ini adalah jodoh yang Tuhan kasih buat saya. Biar wajahnya nggak ganteng-ganteng amat, tapi dia setia sama saya, seperti itu. Kadang-kadang kita harus melewati proses waktu, sampai kita bisa mengerti, oh itu kehendak Tuhan. Seperti itu. Tapi selalu jangan lupa minta bahwa kehendak Tuhan yang terjadi dalam hidup kita. Jangan kita ngotot. Seperti itu ya, kalau kita ngotot pasti jadinya tidak baik. Selanjutnya, berikanlah kami hari ini makanan kami yang secukupnya. Makanan itu adalah kebutuhan pokok sehari-hari. Kita harus makan setiap hari, benar ya? Dan Tuhan itu di dalam Matius 6 juga dikatakan, jangan khawatir tentang apa yang kamu makan, yang kamu pakai, yang kamu minum. Tuhan itu pasti berkati, nggak akan biarkan kita itu kelaparan. Benar ya? Dan Tuhan sampaikan di sini mengajarkan bahwa berikanlah kami hari ini makanan yang secukupnya. Kok Tuhan nggak kasih yang berlimpah-limpah sih? Karena Tuhan tahu perut kita itu seberapa. Cukuplah makan yang kamu makan itu cukup supaya kamu tetap sehat. Kalau kamu makan berlebihan, kamu nggak bakalan sehat. Kalau kamu makan berlebihan, nanti kamu jadinya kolesterolmu naik, darah tinggimu naik, gulamu naik, trigliseridmu naik. Jadi harus minta makanan yang secukupnya, seperti itu. Ini sudah diberi contoh beberapa ratus tahun yang lalu ketika orang-orang Israel dibawa Tuhan ke padang gurun. Tuhan itu memberikan mana setiap hari, setiap pagi kepada orang-orang Israel. Dan Tuhan sudah kasih pesan, kalian kalau ngambil mana itu secukupnya. Buat satu keluarga cukup 1 hari. Jangan berlebih-lebih.
Tetapi ada aja ya, selalu kalau sudah dibilang begitu, ada aja yang selalu melanggar. Ya, ketentuan itu memang dibuat untuk dilanggar. Ada aja orang-orang yang ngambilnya lebih banyak. Ya, dia pikir kalau lebih banyak bakalan bisa jadi lebih kenyang atau seperti apa. Tapi ternyata ketika keesokan harinya mereka lihat, mana itu jadi ulat. Nah, seperti itu. Dari situ Tuhan sudah mengajarkan bahwa makanan yang diberi Tuhan untuk kita itu secukupnya. Ya. Karena itu jangan pernah khawatir. Jangan pernah khawatir. Tuhan pasti akan mencukupkan yang menjadi makanan kita. Ya. Jangan minta yang berlebih-lebih. Apalagi sekarang yang lagi rame soal mukbang. Orang anak-anak muda tahu mukbang ya, tapi orang-orang tua nggak tahu ya. Mukbang itu makan sebanyak-banyaknya gitu ya, ada di YouTube itu ya. Orang makan gila-gilaan. Masih muda sudah makan kayak gitu, kayaknya kita ngelihatnya aja ngeri ya. Itu perutnya seberapa itu ya bisa makan segitu banyak. Kayaknya bagus. Kayaknya wah sesuatu yang lucu atau apa. Tetapi tinggal kita lihat nanti berapa waktu lagi tinggal ngantri penyakitnya 1, 2, 3 apa aja. Karena apa? Dia makan kebanyakan, makan enggak secukupnya. Itu juga jadi satu pelajaran buat kita. Ternyata dikatakan makanan seharusnya makanlah untuk 1 hari, jangan dipanas-panasin. Ya memang banyak orang ngirit gitu ya. Atau ibu-ibu yang penuh kasih sayang gitu, maksudnya sayang ini dibuang, masih ada ya kita buat besok lagi. Akhirnya dipanasin lah, nggak jadi sehat tapi jadi racun seperti itu. Karena itu Tuhan sudah mengajarkan makanan hari ini ya hari ini. Karena itu masaklah secukupnya. Kalau masak banyak-banyak bagilah sama orang-orang yang membutuhkan, tetanggamu atau siapa, saudara, supaya cukup semuanya, seperti itu. Malah kita jadi berkat. Ya, amin saudara-saudara. Selanjutnya, dan ampunilah kesalahan kami. Nah, saya baca tentang kesalahan. Ternyata kesalahan ini di dalam terjemahan bahasa Inggris itu adalah utang, debt. Saya cari di semua terjemahan bahasa Inggris kok semuanya tentang utang. Jadi saya nanya, coba tanya sama suami saya, coba cariin dong terjemahan aslinya kayak apa gitu ya. Ternyata dicari di terjemahan aslinya pun hutang. Oh ternyata konsep orang Yahudi tentang pengampunan itu adalah hutang yang dilunaskan. Jadi seperti ini, ketika itu kan mereka ditindas oleh orang-orang Romawi, ya, sehingga orang-orang Yahudi ini dikenai pajak. Pajaknya macam-macam, semua dipajakin sama orang Romawi. Rumahmu dipajakin, tanahmu dipajakin, kamu punya kebun dipajakin, tanaman apa, pekerjaanmu semuanya dipajakin. Bahkan yang lucu, saya pernah dengar mereka majekin roda, ya, roda itu dipajakin. Kalau kamu zaman dulu kan nggak ada mobil ya. Kalau punya gerobak roda 4 begitu, tambah mahal pajak. Jadi yang dipajekin tuh 1 roda berapa gitu ya. Jadi karena supaya orang-orang itu bisa tetap misalnya bawa barang-barang itu lebih mudah, mereka kalau nggak punya uang, nggak berani bikin 4 roda, bikinnya 1 aja. Supaya lebih murah gitu ya. Saking banyaknya pajak. Nah, karena banyaknya pajak, kebutuhan orang Yahudi itu juga banyak. Akhirnya mereka ngutang. Ngutanglah sana, ngutang sini, ngutang sana, ngutang sini. Supaya apa? Bisa membayar pajak, bisa memenuhi kebutuhan hidup mereka sendiri. Nah, konsep mereka tentang pengampunan adalah kalau hutang-hutang itu dilunaskan, makanya itu disebut pengampunan. Karena itu Yesus memberi contoh tentang pengampunan pun tentang hutang ternyata ya. Saya baca di dalam Matius 18 ayat 21 sampai 35. Matius 18 ayat 21 sampai 35, saudara bisa nanti baca di rumah.
Jadi ada seorang raja punya hamba-hamba ya. Seorang hamba ini hutang kepada raja 10.000 talenta. 10.000 talenta itu, satu talenta itu 6.000 dinar. Satu dinar adalah upah pekerja sehari. Jadi kalau saya hitung, misalnya dengan kurs Indonesia ya, upah kerja sehari pekerja di Indonesia hitunglah 50.000. Saya hitung semuanya jadi 3 triliun. 10.000 talenta itu 3 triliun. 3 triliun itu banyak nggak? Banyak ya. Nolnya berapa? Hah? 12. Nolnya 12. Banyak banget ya, 3 triliun. Nah, raja ini menagih hutang kepada hamba ini. Dan hamba ini bilang, bersabarlah tuanku, nanti aku akan bayar. Ya, karena rajanya sudah marah, disuruh anak istrinya harus masuk di penjara supaya bisa sampai utangnya dilunaskan. Tapi ketika hamba ini meminta belas kasihan, rajanya timbul belas kasihan dan rajanya bilang, hutangmu kulunaskan. Rasanya gimana? Utang 3 triliun dilunasi. Rasanya seneng banget enggak? Yang belum pernah punya utang biasa aja sih. Tapi kalau yang pernah punya utang, rasanya senengnya minta ampun ya. 3 triliun itu gimana cara bayarnya coba? Dilunaskan 3 triliun. Nah, setelah dia keluar, dia ketemu sama temannya yang lain. Temannya ini ngutang juga sama dia. Cuman utangnya cuma 100 dinar. 100 dinar ini cuma 5 juta. Banyak nggak? Buat orang nggak punya duit 5 juta tuh banyak nggak juga ya. Tapi dia habis dilunaskan hutangnya 3 triliun loh. Tetapi ketika dia ketemu temennya yang 5 juta ini, dia minta dia tagih, terus temennya bilang, aku belum bisa bayar, bersabar dulu ya nanti tak bayar. Oh dia marah. Terus dia masukkan temennya ini ke penjara, anak dan istrinya pun dia masukkan ke penjara. Teman-temannya yang lain mendengar hal ini marah dan lapor sama raja. Raja, dia itu barusan diampuni hutangnya 3 triliun. Tapi temennya yang utang 5 juta dia nggak mau ampuni. Raja pun marah, akhirnya dia panggil algojo untuk menghukum hamba yang pertama. Nah, seperti inilah ya sebenarnya di sini kan dikatakan dan ampunilah kesalahan kami. Seperti bisa tolong dilanjutkan. Seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Jadi kita ini setiap kita kan berdosa, benar enggak? Ya, setiap kita punya dosa dan Tuhan itu sudah membayar dosa kita lunas. Jadi dosa kita itu adalah hutang-hutang kita itu dilunaskan oleh Tuhan lewat pengorbanannya di atas kayu salib. Lunas sudah, kita nggak ada dosa lagi. Tetapi ya Tuhan minta kita juga aktif mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Ya, Tuhan mengumpamakan bahwa dosa kita itu seperti 3 triliun tadi. Kalau teman kita ada buat kesalahan sama kita, menyakiti kita, itu diumpamakan mereka cuma utang 5 juta aja. Bisa nggak kita ngampunin dia? Ya, di sini dikatakan dan ampunilah kami akan kesalahan kami. Setiap kita berdoa minta diampuni. Setiap kita pengen diampuni kan. Tetapi jangan lupa ada kalimat selanjutnya yang dikatakan seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Jadi kita akan diampuni kalau apa? Kalau kita mengampuni juga. Tapi kalau kita enggak mengampuni, Tuhan mengampuni enggak? Enggak. Seperti itu. Kalau kita enggak ngampuni, Tuhan enggak ngampuni kita juga. Ya. Kadang-kadang ada orang yang menyakiti kita. Waduh, sampai sakit hati kita rasanya ya, disakiti seperti itu. Rasanya enggak bisa ngampunin. Tapi harus berusaha, bagaimanapun harus melepaskan pengampunan. Karena kita harus ingat hal ini. Prinsip ini harus kita ingat, kalau kita enggak ngampuni, Tuhan enggak ngampuni kita juga. Ya.
Ada orang yang kalau pahit hati ya, benci sama orang itu sampai dibawa mati. Jangan harap aku mau lihat mukanya sampai mati. Nah, kalau dia sampai seperti itu, kira-kira Tuhan ampuni enggak? Tuhan enggak ampuni juga. Ya, melihat dari kisah ini. Karena itu selalu ingat, kalau kita minta diampuni, jangan lupa kita harus tetap mengampuni orang lain yang bersalah kepada kita. Selanjutnya, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan. Hidup di dalam dunia ini banyak godaan, benar ya, banyak pencobaan yang bisa membuat kita itu jatuh dalam dosa. Terjemahan lain dikatakan begini, dan janganlah biarkan kami tergoda melakukan kejahatan. Ya, sifat iblis itu adalah mencuri, membunuh, dan membinasakan. Karena itu sebisa mungkin iblis itu berusaha mencuri kasih kita, mencuri damai sejahtera kita, mencuri pengampunan kita seperti yang tadi. Dan akhirnya dia membunuh kita secara jasmani dan membinasakan. Membinasakan itu ngajak kita masuk jadi temannya nanti di kerajaan maut. Itu adalah prinsipnya iblis. Karena itu dia berusaha selalu setiap hari mencobai setiap kita supaya jatuh dan terseret dalam dosa jadi temannya dia. Ya, melakukan hal yang seperti itu. Nah, Tuhan tahu bahwa kita ini memang lemah. Bahkan Tuhan sendiri pernah dicobai enggak? Tuhan pernah dicobai di padang gurun. Setelah Tuhan Yesus 40 hari puasa, ya, itu iblis datang. Lagi lapar-laparnya, ya, lagi lemes-lemesnya, iblis datang mencobai Tuhan Yesus. Tapi Tuhan Yesus menang dari iblis. Tetapi perhatikan, di Lukas 4 ayat 13, ya, ketika iblis mencobai Tuhan dan Tuhan menghardik dia, dikatakan begini, sesudah iblis mengakhiri semua pencobaan itu, ia mundur daripadanya dan menunggu waktu yang baik. Jadi iblis itu ngincer, nungguin. Ya, ada satu sifat iblis yang baik apa? Ulet ya, ulet dan sabar. Nungguin supaya kita jatuh sama-sama sama dia, seperti itu. Dan Tuhan tahu, ya, Tuhan tahu manusia itu enggak sempurna, manusia itu lemah. Kalau dicobai pasti dengan mudah akan terseret. Karena itu Tuhan mengajarkan selalu doa, jangan bawa kami ke dalam pencobaan. Tetapi lepaskan kami dari yang jahat. Jadi selalu minta pertolongan Tuhan. Yang bisa melepaskan dari yang jahat adalah Tuhan. Kita sendiri pribadi nggak bisa. Ya, karena manusia lemah dasarnya. Manusia tidak sempurna. Selalu bisa saja jatuh dalam dosa. Karena itu kita perlu Tuhan untuk yang melepaskan kita dari iblis. Melepaskan kita dari yang jahat. Jadi jangan kita merasa sombong, wah saya pasti bisa, saya pasti kuat, enggak. Tetapi selalu merendahkan diri dan minta Tuhan lepaskan kami dari yang jahat. Selanjutnya, yang terakhir bahwa karena engkaulah yang empunya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Ini adalah pernyataan bahwa sesungguhnya hanya Tuhan yang sanggup mengabulkan setiap permohonan kita, cuman Tuhan. Karena itu di dalam semua permohonan yang sudah kita sampaikan, kita katakan pernyataan, kita klaim bahwa Tuhan karena Engkau yang mempunyai kerajaan, kuasa dan kemuliaan, pasti setiap doa-doa kita akan dikabulkan oleh Tuhan. Selanjutnya apa? Amin, ya. Amin kalau dari kita adalah jadilah demikian kiranya permohonan kita. Ya, seperti itu. Nah, saya mengajarkan ini bukan berarti oh kalau begitu tiap hari kita harus doa Bapa Kami ya, seperti itu.
Tapi kita belajar apa yang Tuhan Yesus ajarkan. Bahwa doa ini mengandung tentang hubungan ya. Berarti kalau kita berdoa, itu kita membangun hubungan dengan Tuhan. Selalu ingat bahwa Tuhan merindukan hubungan antara Tuhan dengan kita. Dan Tuhan merindukan hubungan antara Bapa dengan anak dengan kita. Karena itu Tuhan rindu setiap kita berdoa, itu membangun hubungan yang baik dengan Tuhan. Dan di dalam doa tersebut, di dalam doa Bapa kami itu ada tiga unsur ya. Yang pertama adalah doa untuk mengagungkan Tuhan, untuk memuji Tuhan, untuk menyembah Tuhan. Baru masuk ke dalam permohonan. Jadi selalu diingat, setiap kita berdoa, selalu pujilah Tuhan dulu. Selalu agungkan Tuhan dulu. Bersyukur selalu kepada Tuhan, baru kita ngajukan permohonan. Jangan kita kalau berdoa, kalau lagi butuh aja, terus tiba-tiba kita doa, Tuhan aku lagi butuh Tuhan, ini. Jangan seperti itu. Berdoalah seperti yang Tuhan ajarkan, bahwa kita harus memuji Tuhan dulu. Kita harus mengagungkan Tuhan dulu, baru kita minta. Ya, ada yang bilang gini, itu seperti nyolu apa sih? Nyolu apa sih bahasa Indonesianya? Membujuk, bukan membujuk. Nyolu Tuhan itu apa sih? Ya, merayu mengambil hati, ya seperti itu. Jadi kita ini mengagungkan Tuhan dulu baru kita nanti minta, nanti pasti Tuhan kasih. Enggak seperti itu. Tapi memang Tuhan layak untuk dipuji. Memang Tuhan harus dipuji. Karena Tuhan yang terutama dia layak terima puji-pujian dari kita. Bukan nyolu Tuhan ya. Jadi selalu diingat. Untuk kita berdoa pertama kali yang kita lakukan, berikanlah selalu ucapan syukur sama Tuhan. Baru kita masuk dalam permohonan doa kita. Dan ditutup dengan pernyataan bahwa kami percaya bahwa Tuhan akan mengabulkan setiap doa-doa kita. Karena Tuhanlah yang empunya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ya, saya minta WL Singer maju ke depan. Sungguh indah Kau Tuhan, penuh kasih dan sayang. Kau sempat penghiburan bagi setiap hati yang terluka. Sungguh indah Kau Tuhan, menara perlindungan. Kau sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Mari sama-sama kita akan mencari wajah Tuhan. Ku cari wajah-Mu, temukan kasih-Mu. Kau bukan Tuhan yang jauh dariku. Ku
Sehingga Engkau mengajarkan setiap kami untuk kami bisa berdoa sesuai apa yang menjadi kehendak-Mu. Biar setiap kami mengerti Tuhan, setiap apa yang kami sampaikan kepadamu Tuhan. Sehingga kami di dalam doa-doa kami, biar setiap kehendak-Mu itu yang selalu terjadi. Karena kami tahu kehendak-Mu itu selalu yang terbaik buat kami. Terima kasih Tuhan, kami percaya di dalam setiap doa Tuhan, Engkau akan menyembuhkan setiap kami. Di dalam setiap doa Engkau memulihkan setiap kami. Di dalam setiap doa Engkau memberikan kekuatan buat setiap kami. Kami percaya di dalam setiap doa-doa kami, Tuhan mengabulkan semuanya Tuhan. Sesuai dengan apa yang menjadi kehendak-Mu, dan itu terjadi terbaik bagi hidup kami. Terima kasih, kami bersyukur. Terima kasih buat hari ini mengajarkan kami berdoa untuk lebih baik lagi Tuhan. Untuk bisa mengagungkan Engkau karena hanya Engkau yang layak dipuji. Terima kasih, kami bersyukur buat hari ini. Berkati pelayanan semua hari ini, kami percaya berkat-Mu limpah atas setiap kami. Berdoa buat setiap jemaat-Mu yang sudah mendengar. Biar setiap kami bisa mengerti apa yang disampaikan pada pagi hari ini. Kami bersyukur Tuhan, hanya di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Buat segala kasih Tuhan dalam kehidupan kami pagi hari ini, kami berterima kasih buat persekutuan yang indah di rumah-Mu. Bila mana kami boleh menikmati akan hadirat-Mu, kami boleh menikmati akan kebenaran firman-Mu. Bahkan Bapa, sukacita damai sejahtera yang terus Engkau limpahkan bagi kami, bagi keluarga kami sangat bersyukur. Sebab itulah yang menjadi kekuatan dalam hidup kami, dalam kami melangkah hari-hari ke depan kami. Dan kami senantiasa butuh Engkau, kami senantiasa butuh kehadiran Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Bapa, kebenaran firman-Mu yang boleh kami terima pada pagi hari ini, biarlah boleh menjadi rema dalam setiap kehidupan kami, sehingga Engkau nampak dalam kehidupan kami, sehingga hidup kami ini Tuhan boleh menjadi teladan bagi setiap orang-orang di sekeliling kami, di mana Tuhan tempatkan kami. Terima kasih Bapak, terima kasih yang menjadikan kerinduan kami, nama Tuhan dipermuliakan dalam setiap langkah kami. Bapa, berkat Tuhan bagi seluruh pelayan-pelayan Tuhan yang telah ambil bagian dalam ibadah pada hari ini. Bila Engkau memberkati dalam setiap kehidupan dan pergumulan mereka. Bahkan kami berdoa bagi setiap umat-Mu yang hadir pada pagi hari ini. Engkau limpahkan berkat-Mu, Engkau limpahkan kasih-Mu dalam setiap kehidupan kami, dalam setiap rumah tangga kami, bahkan dalam setiap pergumulan kami. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kalau kami berdoa buat bangsa dan kota kami, kiranya Tuhan limpahkan damai Tuhan untuk bangsa dan kota kami. Bahkan setiap apa yang boleh dihadapi, apa yang menjadikan rintangan dalam yang dihadapi, kami percaya Bapak bahwa Tuhan turut bekerja dalam itu semuanya untuk mendatangkan kemajuan, untuk mendatangkan kebaikan untuk bangsa dan kota kami. Berkati setiap pemimpin daerah, berkati Bapak Presiden dalam mereka menjalankan tugasnya, untuk mereka bisa menjalankan tugasnya dan baik. Terima kasih Bapak, terima kasih. Bahkan kami berdoa Bapak untuk rencana ibadah Natal mendatang. Kami berdoa untuk setiap apa yang telah disusun, bahkan untuk setiap dana-dana yang boleh kami butuhkan. Kami percaya bahwa Engkaulah Allah yang mencukupkan semuanya. Terima kasih Bapak, terima kasih. Sekali kami bersyukur untuk setiap berkat-berkat Tuhan di dalam kehidupan kami yang Engkau sediakan hari ini. Haleluya. Bapak, kami bersyukur buat ibadah pada hari ini. Hadirat-Mu nyata di tengah-tengah kami dari pertama, pertengahan, bahkan sampai akhirnya. Sebentar kami akan undur diri, kami akan melanjutkan aktivitas kami, juga kami akan pulang ke rumah. Sebelum kami pulang, mari sekali lagi kami minta berkat-Mu, berkat dari Bapa di surga boleh dicurahkan, dilimpahkan atas kami. Mari Bapak Saudara kasih Tuhan, angkat tanganmu di hadapan Tuhan, terimalah berkat Tuhan pada pagi hari ini. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, setiap kita yang sudah terima berkat Tuhan bersama-sama katakan, amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus berkati kita semua. Dia tak pernah gagal karena Dia Allah.